Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru semuanya. Perkenalkan, saya John Krisman Limbong, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Tebing Tinggi. Kalau misalnya saya melakukan seperti yang Ibu sampaikan, disiplin ya kan, waktu misalnya ya kan, disiplin waktu ya kan, nah itu pasti ke diri kita sadar ya kan, itu seperti itu. Ya saja ya kan. Ya nggak apa-apa, itu masukan, nggak apa-apa, ya kan Bu ya, iya Bu. Nah, merdeka, jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri, ya kan? Tidak hanya sekedar perintah saja, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ya kan? Seperti yang Ibu Kepala Sekolah sampaikan tadi, mulai dari diri sendiri. Apa Ibu? Saya berjanji, saya tidak terlambat. Ya. Ya oke, dihukum oleh penghargaan. Jadi Bapak Ibu, banyak kita yang berpikir bahwasanya penghargaan itu sesuatu yang positif. Ternyata menurut beberapa pemikir di sini bahwasanya bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan yang menurut Alfikon. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan itu dia berpengaruh juga terhadap jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Ya. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan ya. Jadi kalau saya kasih ini, yang lain cemburu gitu kan. Nanti kalau saya memberi dia ini, yang lain nanti merasa ini gitu kan. Sama sih misalnya kayak ini, bintang ribut, Pak saya kok cuma satu, saya tadi ngangkat meja, Pak saya tadi udah nyapu kok bintangnya cuma ini gitu. Padahal bintangnya cuma 25 misalnya gitu kan. Nah jadi yang lain tuh merasa tidak dihargai gitu kan. Sehingga ada ketimpangan murid satu dengan murid yang lain. Nah, dihukum oleh penghargaan ya. Penghargaan menurunkan kualitas ya, ini jadi kontroversi memang. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas, dan yang terakhir penghargaan mengurangi motivasi intrinsik ya. Nah, selanjutnya ada tindakan guru ya, hukuman atau konsekuensi ya. Hukuman itu apa Bapak Ibu? Hukuman itu adalah sesuatu yang sudah ada, ya kan? Sudah ada dan kita menjalaninya seperti itu. Kalau konsekuensi apa? Konsekuensi ada sesuatu yang kita sepakati bersama-sama, ya kan? Kalau misalnya telat, kita sepakati hukumannya, konsekuensinya seperti ini, misalnya berlari atau apa dan segala macam. Nah, di soal pertama mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, push up 15 kali. Konsekuensi ya atau hukuman ya? Hukuman, oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, ya kan? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi.
Jadi kalau udah disepakati dia melanggarnya ya konsekuensi. Oke, betul nggak? Oke. Betul semua. Oh iya. Betul. Ya betul semua ya kayaknya ya. Betul semua. Ya mencatat 100 kali dalam buku itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat itu konsekuensi. Oke, mantap. Nah, kalau perbedaannya apa sih kalau hukuman itu? Hukuman itu perbedaannya, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit, ya, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman juga anak jadi membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu sifatnya paksaan. Kalau konsekuensi stimulus respon, ya Bapak Ibu. Nah itu tadi ya. Mungkin lebih kita merubah daripada pemahaman kita ya hukuman atau konsekuensi. Nah apa sih restitusi itu? Nah restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi restitusi itu sifatnya lebih kepada penyelesaian sebuah permasalahan yang ada. Baik. Nah, keyakinan kelas ya, karena kita sudah membuat keyakinan kelas di sekolah kita. Nah, jadi satuan terkecilnya itu kan, kalau lingkaran yang kecil itu dia peraturan kelas ya. Keyakinan kelas itu di atasnya, lingkungan positif di atasnya lagi. Nah, budaya positif ini mencakup daripada peraturan kelas, keyakinan kelas dan lingkungan positif. Nah, saya mau nanya Bapak Ibu, ada 2 kolom, yang satu hijau, satu putih. Kira-kira keyakinan kelas itu yang mana? Yang hijau atau yang putih? Kalau yang hijau datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ya, mana yang keyakinan, mana yang peraturan? Kalau yang hijau menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib itu ya. Kalau yang ini, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat. Yang mana keyakinan kelas? Yang ini? Iya kan? Ya, yang kanan adalah keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu, jadi kita harus memahami mana peraturan dan juga mana keyakinan. Nah, lanjutnya keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, jadi ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, 5 posisi kontrol sebagai seorang guru ya Bapak Ibu, mungkin ini menjadi diskusi kita lebih panjang. Nah, penghukum. Jadi ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Ya, saya bacakan aja lah ya. Yang pertama penghukum. Ya. Penghukum itu apa? Menghardik. Ya. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak bapak semuanya, hari ini kita akan membuat suatu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Dan sebelumnya keyakinan kelas ini sudah kita sepakati bersama. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan
kesepakatan ya antara guru ke murid dan murid ke guru. Jadi nanti keyakinan atau kesepakatan kelas ini ke depan akan menjadi sebuah aturan untuk kita seperti itu ya nak ya. Nah apa aja Pak keyakinan kelas itu ya? Keyakinan kelas itu misalnya terkait dengan disiplin waktu ya nak ya, saling menghargai, saling menghormati ya, dan juga saling gotong royong. Jadi nanti silakan tulis di stikinos nanti Bapak bagi satu persatu. Dan yang kedua untuk penulisan di stikinos nanti Bapak harap jangan ada yang menulis dilarang ya karena ya, jangan. Karena apa? Penggunaan kata dilarang itu kan pada umumnya sudah banyak terjadi ya karena ya. Nah jadi Bapak harap penggunaan katanya itu yang berpositif. Ya paham nak? Paham. Baik anak Bapak semuanya, di depan kalian ada sticky notes. Sticky notes itu dia ada beberapa warna ya nak ya. Nah nanti Bapak bagikan satu persatu. Oke. Nanti silakan tulis keyakinan kelas yang menurut kalian itu pas atau sesuai dengan apa yang kalian pikirkan ya. Oke. Silahkan kalian tulis apa kesepakatan atau keyakinan kelas yang menurut kalian itu pas untuk kita sepakati bersama. Oke nak, paham? Baik, oke silahkan ditulis nak. Nanti setelah ditulis, nanti silahkan lengketkan ke depan. Di depan ada kertas plano berupa keyakinan kelas ya nak ya. Oke, silakan ditulis. Kita akan sama-sama membuat tanda tangan ya, tanda tangan sebagai komitmen kita menjalankan keyakinan ke kelas.
agar kita dapat menjalankan keyakinan kelas kita di kelas di kelas. Pelajaran tentang penanggulangan bencana yang ada. Oh iya nak. Iya, waalaikumsalam. Kenapa kok bisa telat Isan? Oh ketiduran. Oke lah, baik nak. Silakan masuk nak. Kira-kira Isan pasti punya alasan gitu. Kenapa Isan itu bisa terlambat gitu? Ya nonton TV hingga larut malam. Oh begitu. Nah, kenapa Isan bisa telat? Nah? Iya. Ya menonton TV-nya tidak sampai larut malam dan juga tidak dibangunin sama orang tua ya nak ya. Oke. Nah, kira-kira datang terlambat termasuk melanggar kesepakatan kelas kita tidak? Kemarin kan melanggar ya. Sebelumnya kan kita sudah ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati secara bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Ya. Apakah itu termasuk melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas kita? Melanggar. Nah, masih ingat nggak kita punya keyakinan kelas itu apa aja yang sudah kita sepakati? Apa aja nak? Oke. Harus datang tepat waktu. Ya tidak boleh ya disiplin ya, datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Oke, itu keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Oke. Langkah supaya tidak telat itu kedepannya bagaimana kira-kira? Apa yang harus Isan lakukan supaya Isan itu tidak telat lagi? Mengurangi menonton TV di malam Pak. Minta orang tua untuk dibantu. Oke, mengurangi ya, tidak menonton televisi hingga larut malam dan meminta bantuan daripada orang tua untuk dibangun. Oke, bagus sekali. Nah, kira-kira kapan Isan bisa memulai langkah tersebut? Malam hari ini. Bagus sekali. Nah, Bapak harap hari ini, malam ini dan seterusnya Isan bisa memperbaiki diri Isan, meminta tolong kepada orang tua untuk bisa memperbaiki membangunkan Isan apabila Isan itu telat bangun. Bapak harap Isan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mengurangi ya tontonan hingga larut malam ya, atau misalnya bermain game hingga larut malam ya nak ya. Oke, baik nak ya. Bapak harap ke depan Isan menjadi lebih baik lagi dan tidak terlambat. Oke, makasih nak. Wah, kamu lagi ngapain Zara? Kenapa kok bisa tunduk kepalanya terus? Iya Pak, Lagi ngapain nak? lagi makan Pak. Wah, kok bisa sarapan waktu belajar? Iya Pak, karena di rumah tidak sarapan Pak. Oh, oke. Assalamualaikum Zara. Salam Pak. Apa kabarnya nak? Baik Pak. Baik. Apa Zara tahu kenapa Zara Bapak panggil ke depan? Iya. Apa Zara tahu bahwa makan di kelas di saat pembelajaran itu benar atau salah? Salah ya kan?
Bapak tahu ya bahwa makan itu merupakan suatu kebutuhan pokok ya. Bapak juga kalau lapar pasti Bapak akan makan juga ya kan Nak ya. Memang Zara tadi pagi tidak makan ya atau tidak sarapan dari pagi Nak? Tidak ya. Oke. Memang Zara jam berapa bangun Nak? Jam 6 Pak. Jam 6. Terus kenapa Zara tidak sarapan? Karena saya bangun tidur langsung nonton TV. Bangun tidur langsung Nonton TV. nonton TV. Oh gitu. Nah, kalau begitu habis bangun langsung nonton televisi. Nah, setelah itu Mandi Pak. langsung mandi, pergi ke sekolah. Oh, jadi tidak sempat sarapan. Tidak Pak. Oh begitu. Nah, apa yang Zara lakukan itu sudah benar ya kan ya. Supaya Zara itu tidak telat, akhirnya Zara tidak sarapan di pagi hari ya kan ya. Apa Zara tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati Nak bersama dengan teman-teman? Apa aja tuh Nak? Belajar, terus datang tepat waktu, terus dan disiplin ya Nak ya. Oke, bagus sekali. Artinya Zara itu masih mengingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Bapak di sini tidak ingin menyalahi siapapun Nak ya. Bapak di sini dan kita berdua mencari solusi agar Zara tidak lagi makan di kelas saat belajar ya Nak ya. Oke. Nah, kira-kira kapan Zara bisa lakukan tindakan tersebut agar Zara itu tidak makan lagi di kelasnya? Ya, hari ini dan besok ya Zara tidak akan mengulanginya lagi ya karena yang bagus sekali. Nah, semoga Zara dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Nak ya, menyepakati keyakinan kita bersama ya. Oke Nak ya. Oke, terima kasih Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan. Saya sekolah di SDN 166321 Tebing Tinggi. Perasaan saya setelah melaksanakan restitusi bersama Pak John, saya dapat menemukan solusi yang dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih Pak John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.